Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Catatan Sang Kiai, channel yang sengaja dibuat untuk tanya jawab seputar kehidupan, tentunya dengan kajian Al-Quran. Kali ini Catatan Sang Kiai akan menjawab dari beberapa pertanyaan. Yang pertama dari saudara Jufri Bekam. Nah, pertanyaannya melalui WhatsApp, yaitu yang pertama, gimana hukumnya kirim Fatihah sama malaikat Munkar Nakir dengan tujuan biar dikasihani sama beliau ketika menginterogasi di alam kubur. Ini penanya yang pertama dari Jufri Bekam. Ini hukumnya kirim Fatihah sama malaikat Munkar nih. Ya, dengan tujuan agar dikasihani, ya mungkin juga agar tidak disiksa dan sebagainya di alam kubur ini, sehingga ada keinginan untuk mengirim Fatihah kepada malaikat, begitu Buya. DP. Iya begitu Buya, monggo Buya dijawab Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'du. Alhamdulillah, ya rupanya apa yang kita perbuat dalam channel ini, Catatan Sang Kiai, sudah ada beberapa hal yang bisa diambil manfaat oleh saudara-saudara kita sesama muslim, sehingga ada imbal balik, ada pertanyaan. Artinya mereka kan minimal ya melihat dan mendengarkan, menyimak, sehingga mudah-mudahan tambah manfaat dan barokah. Amin. Mengenai pertanyaan ini, kirim Fatihah. Jadi kirim Fatihah itu kan istilah. Iya. Istilah yang digunakan oleh sebagian banyak umat Islam, terutama umat Islam di negara kita, itu istilahnya kirim Fatihah. Aslinya, asal dari istilah itu kan ya mendoakan. Mendoakan, betul Bu ya. Mendoakan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, banyak ayatnya. Yang pertama, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang mukmin yang baik itu selalu mendoakan orang-orang mukmin atau saudara-saudara seiman, seagama yang telah mendahului kita. Jadi kita mendoakan orang tua kita, mendoakan ya saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu aslinya. Jadi mendoakan. Kemudian ada ayat lagi, astaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohon ampunlah untuk dosamu dan dosa-dosa orang-orang mukmin, muslimin, muslimat. Jadi aslinya seperti itu. Kemudian itu berkembang menjadi satu bentuk istilah. Itu ada kiriman Fatihah, ada ya niatan saya bersedekah sesuatu pada orang lain, diniatkan untuk yang almarhum umpama. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah juga mendoakan orang-orang yang telah wafat.
Kemudian juga Rasulullah bersedekah ketika Rasulullah nyembelih kambing, malah minta disisain sekian untuk sedekah Khadijah Iya, iya. radhiyallahu taala anha. Rasulullah melakukan. Nah, adapun dalam bentuk kirim Fatihah, nah ini apakah masuk doa Fatihah itu atau masuk sedekah? Saya kira bisa kedua-duanya. Jadi bisa masuk doa karena Fatihah itu doa. Doa ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dan itu isi doa juga. Kemudian apa masuk sedekah? Ketika kita memberi atau mendarmakan kebaikan pada orang lain, itu kan sedekah. Iya. Jadi Fatihah aslinya bisa masuk doa yang ada nas dalam Al-Quran, juga bisa masuk sedekah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun dari anak kepada orang tua begitu, masuk Ya, sedekah juga, Bu sedekah ya? langsung. Bahkan ada doa khusus itu. Jadi Iya. ada doa khusus untuk orang tua. Nah, ada. Artinya tidak perlu tidak perlu disampaikan bahwa saya ini untuk orang tua, Fatihah saya, enggak. Artinya apa yang dilakukan anak sudah disampaikan pada orang tuanya. Nah, kemudian pertanyaan ini, apakah atau bagaimana hukumnya kirim Fatihah pada malaikat? Malaikat mungkar, Mungkar betul nakir. ya, malaikat mungkar nakir. Begini, yang perlu doa, yang perlu kita doakan adalah yang diperintah itu adalah orang-orang atau sesama saudara-saudara kita sesama umat Islam. Iya. Didoakan, yang telah meninggal kita doakan, kita sedekahkan, atau kita bersedekah diniatkan pada mereka. Kalau malaikat itu tidak pernah punya dosa. Dan niat kita mendoakan mereka Agar diampuni begitu, Bu. diampuni oleh Iya. Allah, dan niatan juga sedekah untuk mereka yang telah wafat kan agar diampuni oleh Allah atau meringankan, mengurangi kesalahan-kesalahan mereka pada Allah. Nah, kalau malaikat mau didoakan gimana? Iya. Mau dikirim Fatihah wa ilal malaikatil muqarrabin, apa? Iya. Malaikat itu tidak ada malaikat masuk surga, tak ada malaikat masuk neraka. Iya. Jadi malaikat akan bertugas sesuai dengan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah mengingkari atau tidak pernah menyalahi perintah Allah dan selalu melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama malaikat yang bertugas bertanya di kubur mungkar nakir, ya itu saja kerjaannya. Apapun yang datang ya ditanya, siapapun yang datang mesti ditanya. Walaupun dikirimin Fatihah 1000 kali pun. 1000 kali. Atau malaikat Malik umpama dikirim Fatihah supaya diringankan siksa di kubur. neraka, di neraka kan penjaga neraka. Oh iya, siksa neraka, betul. Ya enggak bisa, memang sudah tugasnya menjaga. Iya. Ada satu riwayat tapi dhaif begini. Jadi ketika orang ahli maksiat itu, orang mukmin, orang muslim tapi ahli maksiat, kan setelah dihisab, diperhitungkan amalnya dan ditimbang mizan, kemudian diputuskan untuk masuk neraka umpama, naudzubillah, maka ketika mau dimasukkan ke neraka itu oleh malaikat, dan ya sudah keputusan di perhitungan itu, di hisab itu, setelah mau dimasukkan neraka padam. Iya. Kemudian ditanya oleh malaikat Malik, kenapa padam? Tidak kau ambil dia? Neraka itu menjawab, api itu menjawab, bagaimana saya mau membakar dia? Dalam tubuhnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat Malik perintah lagi, ini perintah saya.
kata neraka, saya tidak mau, kamu sama-sama makhluk. Iya, iya, iya. Saya tidak bisa. Terus Allah memberi wahyu pada malaikat Malik, pada api neraka, ya sudah ikuti saja perintah malaikat Malik, itu perintah saya, kata Allah. Akhirnya ya api neraka mulai membakar orang itu, orang Islam tapi ahli maksiat. Bakar mulai dari kakinya sampai sampai pada ketika tiba api itu sudah sampai pada hatinya, mau membakar hatinya, itu padam lagi, tidak bisa. Setelah ditanya oleh malaikat Malik, kenapa padam? Maka saya tidak bisa membakar sesuatu yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Jadi begini, kita mengirim Fatihah atau mendoakan malaikat itu bukan tidak boleh, tapi tidak berarti. Iya. Tidak ada artinya. Tidak ada guna Ya, gitu. malaikat tidak pernah secuil pun, sedikit pun tidak pernah melanggar perintah Allah. Disuruh bakar, disuruh pukul, dipukul. Ya, yang bertugas, malaikat yang bertugas sujud, disujud terus. Artinya di sini tidak ada ceritanya malaikat dapat disogok begitu. Iya. Walaupun dengan cogokan yang ibadah artinya. Iya, iya. Kemudian begini lagi, ketika kita menyebut malaikat kan tidak dianjurkan untuk berdoa. Mikail sallallahu alaihi wasallam, enggak kan? Iya, 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 iya. Tidak ada perintah itu. Atau malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah. Iya, iya, iya. Tapi kalau salam, biasa malaikat Jibril itu ya mengucap salam pada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, artinya mendoakan, kan begitu. Jadi hanya malaikat tertentu Rasulullah mendoakan. Kalau itu bisa dijadikan dalil umpama, ya mendoakan Rasulullah, mendoakan malaikat, artinya menjawab salam malaikat, kan mendoakan. Ya boleh-boleh saja kita mendoakan malaikat. Tapi bukan pas kirim Fatihah seperti itu. Nah, seperti itu insya Allah. Jadi ini bukan hukum, karena kalau mau bicara hukum itu tidak lepas dari 5 kan. Haram, makruh, terus wajib, mubah dan sunnah. Iya. Tidak lepas dari itu. Jadi tidak ada hukumnya. Iya, iya, Hanya iya. mungkin ya kita mendoakan semua dengan baik, itu kebaikan. Iya, iya.